Hai, selamat datang pada podcast hari ini dengan saya Julita. Saya Yosua. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang peran aktif Indonesia dalam kerjasama internasional bersama 3 narasumber kita hari ini, yaitu Halo, perkenalkan nama saya Meisha Cynthia Bella dari kelas 11. Halo, nama saya Felicia Nabi Kurniawan dari kelas 11. Halo, nama saya Lexa Angelo dari kelas 12. Nah, jadi karena akhir-akhir ini kita bisa melihat bahwa kondisi lingkungan sekitar kita kurang baik. Jadi sekarang kita akan membahas dan saling memberikan saran dari 3 narasumber kita hari ini. Nah, jadi isu pertama yang akan kita bahas adalah isu dari emisi gas rumah kaca. Dimulai dari Naomi dulu, menurut kamu gimana? Menurut saya sih gas emisi rumah kaca ini sangat penting karena dulu tuh Indonesia pernah menjadi peringkat ke-6 di negara yang memiliki memakai gas rumah kaca. Benar sekali, berdasarkan data yang ada, Indonesia memang benar masuk ke dalam peringkat 6 dan di dunia. Dan dampaknya bukan hanya itu saja, ini juga bisa merusak lingkungan sekitar dan bukan hanya di Indonesia saja. Benar, Indonesia juga telah berpartisipasi dalam mendukung pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan dengan berkomitmen menurunkan emisi gas kaca hingga 29% sampai tahun 2030. Dan dikatakan saya itu benar, dampak yang diberikan dari gas emisi rumah kaca ini sangatlah penting karena ini tuh bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Wah, pembahasan soal emisi gas rumah kaca tadi cukup berat ya, tapi penting banget buat masa depan negara kita. Nah, sekarang kita geser ke topik yang gak kalah menarik, yaitu indikator ekonomi sirkular. Nah, sebenarnya ekonomi sirkular ini tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan barang seefisien mungkin seperti 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, kita sekarang dengar pendapat dari Bella. Silakan. Kalau menurut saya, indikator ekonomi sirkular ini memang penting banget dan bermanfaat bagi Indonesia sendiri. Karena ini juga dapat membuat Indonesia lebih hemat sumber daya. Jadi bukan kayak kita sekali pakai langsung kita buang gitu. Kita bisa menggunakannya kembali. Seperti contohnya pada botol dan wadah. Setelah kita pakai itu sebaiknya jangan kita buang. Kita bisa menggunakannya kembali agar ini kita bisa mengurangi limbah-limbah yang ada di dunia juga. Benar banget, Bel. Berdasarkan data Bappenas, ekonomi sirkular bisa membantu Indonesia mengurangi timbulan limbah sampai 18% hingga 52% pada tahun 2030. Jadi, sampah nggak cuma menumpuk di TPA, tetapi bisa diputar kembali menjadi sumber daya yang lebih baru dan yang lebih bagus. Setuju banget, Bel. Dan kerennya Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki program nasional roadmap ekonomi sirkular loh. Wah, keren banget ya. Itu berarti Indonesia sudah memiliki tujuan yang tetap untuk ekonomi sirkular ini. Duh, makin semangat banget dengerinnya. Nah, kalau ngomongin prioritas pembangunan, Indonesia kan punya banyak fokus ya. Contohnya itu dari pendidikan, ekonomi, sampai lingkungan sekitar kita. Nah, menurut Lexa, gimana nih? Menurut saya, kerjasama internasional untuk membantu Indonesia menentukan prioritas pembangunan yang lebih tepat. Misalnya nih, dengan belajar dari negara maju tentang pendidikan atau teknologi, jadi kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Iya, apalagi Indonesia sangat butuh namanya SDM berkualitas supaya bisa bersaing secara global. Bener banget apa yang dikatakan oleh Naomi. Indonesia perlu banget meningkatkan kualitas SDM. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu program SDGs. Nah, SDGs atau Sustainable Development Goals ini adalah program global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Nah, kita langsung aja ke Naomi. Menurut Naomi, apakah program SDGs ini penting bagi negara kita? Menurut saya sih SDGs itu sangatlah penting karena program ini tuh melibatkan banyak negara untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakatnya. Contohnya seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan yang layak, dan menjaga lingkungan. Wah, menarik banget ya diskusi pada hari ini. Selanjutnya, menurut kalian sebagai pelajar, bentuk dukungan yang bisa kalian berikan? Kalau menurut saya, sebagai pelajar kita juga bisa belajar untuk berbahasa asing supaya kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di luar negeri. Kalau menurut saya sih kita bisa menggunakan dan mempromosikan barang-barang dari negeri agar bisa didistribusikan ke luar negeri. Saya rasa sih ini diperlukan untuk meningkatkan pasar Indonesia.
Kalau menurut saya, kita juga bisa berpartisipasi dalam lomba internasional atau melakukan pertukaran belajar untuk memperluas relasi dan juga bisa mengenalkan budaya-budaya Indonesia pada orang luar. Juga saya rasa kita sebagai siswa juga perlu untuk tetap belajar sungguh-sungguh agar bisa meningkatkan SDM kita yang berkualitas. Karena kita membutuhkan SDM yang sangat baik untuk bersaing kepada negara-negara yang di luar. Nah, dari obrolan kita hari ini bisa kita lihat kalau kerjasama antar negara itu punya dampak besar banget, bukan cuma di negara kita, tapi berdampak di negara lain juga. Dengan saling bekerja sama, berbagai masalah global bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif. Betul banget, Jel. Nggak cuman itu, kerjasama juga bikin hubungan antar negara jadi semakin dekat. Jadi ada rasa saling percaya satu sama lain. Semoga pembahasan kita pada hari ini bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kita yang berikutnya.